yaitu isim-isim mausul asli dan khusus. Ya. Dari istilahnya saja kita sudah bisa ini ya, sudah bisa mengira-ngira begitu ya, pengertiannya seperti apa, ya, pemahamannya. Untuk memahami sesuatu itu rekan-rekan, ya, kalau saya menyarankan itu kita memahami secara bahasa dulu. Ya, itu akan sangat memudahkan. Gitu. Nah, misalnya begini, mubtada. Apa itu mubtada? Nah, gitu. Nah, sebelum kita mempelajarinya secara definisi, secara istilah, coba kita pahami dulu secara bahasa. Nah, secara bahasa, mubtadaun itu kan isim maf'ul dari ibtada'a yabtadi'u. Artinya memulai atau mengawali. Berarti mubtada itu kan isim maf'ul, berarti sesuatu yang diawalkan atau dikedepankan, yang digunakan untuk memulai atau mengawali. Oke? Sehingga mindset kita sudah terpasang. Namanya mubtada itu hukum asalnya di awal kalimat. Gitu. Khobar misalnya. Ya. Khobar. Oh, khobar itu kabar, berita, informasi. Jadi khobar itu nanti fungsinya sebagai berita atau informasi mengenai mubtada'nya. Jadi, misalnya kita ditanya apa itu munada mufrad alam? Ya, munada mufrad alam. Kita coba pahami dulu secara bahasa, secara lafadznya itu. Ya, apa maknanya? Nanti akan membantu memudahkan pemahaman secara istilah. Ya, insya Allah. Nah, misalnya munada mufrad alam. Munada mufrad. Yang dimaksud munada mufrad itu lawan dari idhofah. Ya, bukan isim mufrad yang jumlahnya satu, tapi lawan dari idhofah. Tidak berupa idhofah, ya, tidak berupa mudhof. Alam, alam itu apa? Nama orang, negara atau kota. Berarti munada mufrad alam itu memanggil satu pihak tertentu tidak dalam bentuk idhofah dan memanggil nama. Gitu lagi. Kita biasakan seperti itu. Ya, mulai sekarang sampai ke depannya nanti ya, kita biasakan untuk memahami sesuatu itu selalu kita coba pahami dulu secara bahasa. Nah, gitu ya. Misalnya al-hal. Al-hal itu apa? Oh, hal itu artinya keadaan. Nah, berarti hal-hal itu nanti fungsinya apa? Menyatakan keadaan bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan ya oleh sohibul halnya. Begitu ya. Baik. Begitu pula dengan ini. Al-asma, al-mausula, al-asliyah, al-khosoh. Ya, lafat per lafadznya kita pahami dulu secara bahasa. Al-asma, al-mausula berarti isim-isim mausul. Al-asliyah berarti bentuknya yang asli. Ya, dan al-khosoh adalah khusus. Nah, gitu loh ya. Kita pahami dulu secara bahasa. Gitu. Baru kemudian kita coba untuk memahaminya secara istilah. Yaitu apa? Yaitu isim mausul yang asli dan setiap oknum memiliki bentuk lafadznya secara khusus. Nah, namanya saja asliyah khosoh. Ya, asliyah itu berarti asli, bukan far'i, bukan cabang. Maksudnya apa? Isim mausul ini adalah yang asli. Gitu, ya? Nah, al-khosoh khusus berarti nanti penggunaannya itu tiap-tiap lafadznya itu bersifat khusus untuk satu oknum tertentu. Tidak digunakan bareng-bareng. Ya, jadi apa istilahnya itu? Eksklusif. Nah, gitu ya. Satu lafadz untuk satu oknum, satu lafadz untuk satu oknum. Itu namanya khusus. Baik.
Tipe ini yang dimaksud tidak lain adalah alladzi dan kawan-kawannya. Ya, yang sudah kita dapatkan insyaallah. Yakni alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai atau allati atau allawati. Oke, sama. Baik. Nah, telah berlalu penjelasan dan penyebutannya pada materi kitab DL1. Jadi kita sudah pernah mendapatkan ini ya, nah, tentang isim mausul. Itu adalah isim mausul yang asli ya, aladin, aladi dan kawan-kawan. Baik, bisa dipahami ya. Sekarang yang kedua adalah al-asma'ul mausulatu al-ammatu al-mustarikatu. Ya, al-asma al-mausulah al-ammah al-mustarikah. Kita coba pahami secara bahasa dulu. Isim-isim mausul al-ammah. Ammah itu umum. Berarti apa? Sudah tidak berlaku secara khusus. Lawan dari khosoh tadi. Al-mustarika itu artinya berserikat. Berarti digunakan bareng-bareng. Ya, sudah enggak eksklusif lagi. Nah, begitu maksudnya ya. Yaitu isim-isim mausul umum dan berserikat. Apa maksudnya? Yaitu isim mausul yang penggunaannya bersifat umum dan berserikat antara satu oknum dan oknum lainnya dalam hal apa? Jenis dan adatnya saja. Ya, jadi nanti isim-isim mausul ini digunakan bareng-bareng ya, tetapi kesamaannya hanya dari segi jenis dan adatnya. Gitu ya? Insya Allah. Ada untuk yang akil, gairu akil nanti ada perinciannya. Nah itu ya. Tipe ini meliputi, nah ini kita uraikan satu persatu. Inilah rekan-rekan yang dimaksud dengan isim mausul yang kalau dikatakan istilah lain ya di literatur nahwu yang lain itu nyebutnya isim mausul far'i. Ya, isim mausul far'i. Far'i itu lawan dari asli tadi. Jadi far'iyah lawannya asliyah tadi. Far'i itu cabang. Jadi kalau mungkin bahasa kita apa? Ada ori, ada kawin. Gitu ya. Nah, yang asli tadi yang ori, dan sekarang yang kawin ya. Isim mausul yang kawin gitu. Yaitu meliputi apa saja? Ada man. Man artinya siapa. Kalau sebagai mausul siapa yang. Harus ada yangnya. Nah kalau man ini isim mausul untuk akil untuk manusia. Ya. Nah, maksudnya berserikat apa tadi? Dalam hal jenis dan adatnya. Berarti maksudnya ya man ini yang penting digunakan untuk akil. Mau jenisnya mudzakkar atau muannas boleh, tidak masalah. Mau jumlahnya atau adatnya mufrad atau musanna atau jamak tetap menggunakan man. Gitu ya. Baik. Jadi man itu digunakan untuk akil tapi dari segi jenis dan adatnya nanti berserikat. Bisa digunakan untuk apa saja. Ya, mudzakkar atau muannats, kemudian adatnya apakah mufrad, musanna atau jamak, ya, bebas. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ma. Ma ini juga adalah isim mausul tapi untuk ghairu akil, untuk selain manusia. Tapi dalam hal jenis dan adatnya juga sama, ya. Dalam hal jenis dan adatnya juga sama. Yaitu apa? Bisa digunakan untuk apa saja. Bisa mudzakkar, muannats, mufrad, musanna atau jamak, yang penting ghairu akil itu mah. Baik. Kemudian ada isim mausul berupa alif lam. Ya, alif lam. Jadi alif lam itu nanti ada salah satu fungsinya juga sebagai mausul rekan-rekan alif lam itu. Ya, nah ini biasanya berlaku kalau alif lam ini pada isim fa'il yaitu wazan fa'il atau isim maf'ul, wazan maf'ul.
Tergantung babnya apa. Misalnya af'ala yuf'ilu, isim fa'ilnya apa? Muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Ketika isim fa'il dan isim maf'ul ini diberi alif lam, maka maknanya adalah yang. Nah, gitu ya. Nah, misalnya al-munzilu berarti yang menurunkan. Nah, makanya ada yangnya ini, ya. Ini adalah sisi mausulnya itu di situ. Al-munzalu yang diturunkan. Gitu ya. Ada yangnya. Baik. Nah, al ini juga berlaku untuk akil, untuk al ini berlaku untuk akil dan ghairu akil. Baik. Bisa untuk mudzakkar, muannats, ya, adatnya juga bisa untuk mufrad, mutsanna atau jamak, boleh dimasuki oleh al. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah du yang kemarin sudah kita singgung ketika menjelaskan tentang du itu ya. Ada du yang bermakna mausul, ya, yaitu isim mausul untuk dalam hal ini untuk akil dan ghairu akil sama. Jadi du itu memang bisa digunakan untuk semuanya, ya. Nah, harap diingat ini du yang sebagai mausul, bukan du yang sebagai al asmaul khamsah. Kemudian yang berikutnya da, ya, da itu juga sebagai al mausul, ya, yaitu isim mausul untuk akil dan ghairu akil, ya, da itu. Tapi ada syaratnya kalau da ini, dengan syarat tidak berupa isim isyarah, ya, dan harus jatuh setelah ma atau man, ya, ma atau man istifhamiyah sesuai lengkapnya begitu, yakni lafat madza dan mangza gitu. Cuma itu mohon maaf ada kesalahan ketikan di situ rekan-rekan, madzanya itu harusnya diberi spasi karena nanti da yang berfungsi sebagai mausul ketika jatuh setelah ma atau man itu dengan syarat harus dipisah penulisannya, ya. Nah, adapun kalau mada yang istilahnya itu nempel danya itu, maka nanti dianggap satu kesatuan sebagai istifham saja, ya. Nah, itu nanti ada keterangannya di kitab Mutamimah ya, insya Allah. Nanti yang salah-salah seperti ini akan saya koreksi lagi ya. Baik, nanti insya Allah sambil kita jalan ya, siapa yang keliru kita koreksi lagi ya. Memang seperti itulah kalau kita menulis ya, ada saja. Insya Allah. Kita lanjutkan. Terkait dengan soal yang di atas tadi, ma al mausulah adalah lafadz ma yang berfungsi sebagai isim mausul, ya, yang berfungsi sebagai isim mausul, yaitu kata sambung untuk ghairu akil, mudzakkar atau muannats, boleh mufrad, musanna atau jamak. Nah, sudah saya terangkan tadi ya. Jadi ma itu untuk ghairu akil. Boleh mudzakkar, boleh muannats, boleh mufrad, musanna atau jamak. Perlu diketahui bahwa di dalam ilmu nahwu ma itu memiliki 9 macam berdasarkan istilah dan fungsinya. Jadi ma itu memang banyak sekali ya di dalam bahasa Arab. Ada itu misalnya yang satu itu ya. Yang pertama ma al istifhamiyah. Nah, misalnya Mas Muka siapa namamu? Nah itu ya. Baik. Mahadza apa ini? Itu adalah istifham. Kemudian ada ma al mausulah. Ya, ma al mausulah. Ya, ini yang sedang kita bahas ini. Ma yang berfungsi sebagai al mausul. Kemudian nanti ada ma asyartiyah pada jumlah syartiyah. Ya, misalnya begini, apapun yang kamu baca, ya, kamu akan mengambil faedah dari ma takro tastafid minhu. Nah, ini namanya jumlah syartiyah.
Ya, ma taqra tastafid minhu. Itu nanti di DL3 ya, masalah jumlah syartiyah. Itu ma-nya adalah ma asyartiyah. Kemudian ada ma al-masdariyah, ini nanti juga ada pembahasannya di kitab DL3 ya. Jadi ma al-masdariyah itu nanti khusus masuk kepada fi'il ya. Nah, suatu lafadz yang dimasuki oleh ma al-masdariyah itu menunjukkan lafadz itu adalah fi'il. Makanya nanti kalau kita belajar ada til istitsna, alat-alat istitsna, ada khola, ada ya, ada hasya. Tiga lafadz ini bisa berpeluang sebagai huruf, bisa berpeluang sebagai fi'il alat istitsna ini. Ya. Kalau nggak ada ma yang masuk padanya, maka bisa dianggap sebagai huruf ya monggo. Kalau mau dianggap sebagai fi'il ya monggo. Kalau dianggap sebagai huruf, maka lafadz yang jatuh setelahnya dimajrurkan, ya. Sedangkan kalau dianggap sebagai fi'il, maka lafadz yang setelahnya mansub sebagai maf'ul, maf'ul bi. Tapi kalau ketiga lafadz itu, ya, khola, ada, dan hasya, itu kemasukan ma al-masdariyah, maka pasti sebagai fi'il. Sehingga nggak boleh dibaca majrur setelahnya itu ya. Nah, itu salah satu penerapan dari ma al-masdariyah. Kemudian ada ma at-ta'ajubiyah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, misalnya ma akbaro al-masjidah. Betapa besarnya masjid itu sudah kita pelajari. Kemudian ma an-nafiyah ini juga banyak ya, nanti kita temukan. Misalnya ma indi kitabun, saya tidak punya kitab. Namanya itu adalah ma an-nafiyah. Dan banyak nanti penerapannya yang lain nanti. Yang masuk pada fi'il madhi kemarin sudah kita bahas juga ya. Ma dhahabtu ilal madrasati amsi misalnya. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, itu juga ma an-nafiyah. Kemudian ada ma az-zaidah, yaitu huruf ma gitu ya. Yaitu ma yang sifatnya sebagai tambahan saja. Ya, biasanya nanti masuk pada huruf-huruf jer. Ya, biasanya masuk pada huruf-huruf jer. Nah, itu kalau kita bisa lihat di Al-Quran itu ada banyak sekali rekan-rekan ya. Jadi eh, mazaidah yang masuk nempel pada huruf-huruf jer itu nanti tidak menghalangi amalan dari huruf jer tersebut. Artinya tetap memajrurkan mazaidah itu ya. Misalnya mungkin ayat yang sering kita dengar ya di surat apa itu? Ali Imran kalau nggak salah ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Fabima rahmatin. Nah, aslinya adalah fabi rahmatin. Nah, kemasukan ma azzaidah binya huruf jernya. Ya. Tadi rahmatinya tetap majrur ya. Karena ma azzaidah itu tidak menghalangi amalan dari huruf jer yang dimasukinya. Ya. Misalnya dalam surat apa itu? Surat Nuh kalau nggak salah ya. Mimma khoti'atihim ugriqu. Gitu ya. Nah, khoti'ati ya, khoti'ati itu kan majrur dia. Ya, majrur dari min. Nah, minnya itu dilekati oleh ma azzaidah. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan ma azzaidah itu ya tidak menghalangi amalan. Baik. Kemudian ada ma al-kafah. Al-kafah itu artinya penghalang atau penutup. Nah, ini kalau ma al-kafah ini menghalangi amalan, berbeda dengan ma az-zaidah. Ya, jadi bedanya zaidah dengan kafah itu kalau zaidah tidak menghalangi amalan, sedangkan kalau kafah itu menghalangi amalan. Misalnya ma yang masuk pada inna menjadi innama. Padahal inna itu kan alat nasab.
ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, sudah kita pelajari. Ya, tapi kalau kemasukan ma, maksud nempel dengan ma al-kafa, maka nanti menyebabkan ya ihmal. Ihmal itu diabaikan, tidak beramal. Dalam hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyati. Al-a'malunya tetap marfu, ya, karena innanya sudah nempel kepada ma al-kafa, terhalang amalannya. Gitu. Kemudian yang nomor 9 itu adalah ma al-ibhamiyah. Ma al-ibhamiyah itu adalah huruf ma, ya, atau ma yang istilahnya itu berfungsi menyatakan makna samar, atau istilahnya itu masih apa ya, istilahnya belum jelas. Ibham itu artinya belum jelas, masih tersamar, ya, tersembunyi. Misalnya begini, saat habu, ya, ila Jakarta li amrin ma. Itu nanti ada di DL3. Ya, ma alibahamian. Saya akan pergi ke Jakarta li amrin ma, untuk urusan tertentu. Nanti yang nanti ma-nya di situ kedudukannya sebagai naat, ya, sebagai naat dari lafaz sebelumnya. Ya, nanti man'utnya itu boleh majrur, boleh marfu, boleh mansub. Yang li amrin ma itu contoh yang apa tadi? Majrur, ya. Contoh yang marfu misalnya. Ya, indi kitabun ma. Saya memiliki kitab tertentu. Diartikannya tertentu. Ya, kalau kita ngomong tertentu gitu kan apa maksudnya? Tidak jelas, ya kan? Ra'aitu kitaban ma alal maktabi. Aku melihat kitab tertentu di atas meja. Itu contoh yang masuk. Ya, itu adalah ma al ibhamiyah. Baik, bisa difahami ya rekan-rekan ya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan dulu. Afwan Ustaz, berarti ma yang terakhir ini mu'rab. Mabni, mabni, fi mahali, ya. Oh, ma benih. Dalam Fi Ustaz. mahali nanti apa? Misalnya li amrin ma tadi berarti fi mahali jari naktin, gitu ya. Menempati posisi jar naat dari amrin. Nah, baik, hari insyaallah. Kita lihat contoh-contohnya dulu rekan-rekan guys, supaya lebih mudah dipahami. Kita lanjutkan itu. Misalnya kita mengatakan qara'a Zaidun kitaban. Zaid membaca sebuah kitab. Kemudian ya, qara'tu ma qara'a Zaidun. Aku membaca apa yang Zaid baca. Ya, maksud dari contoh yang saya buat ini adalah korelasi antara ma dengan kitaban. Ya, ini menjelaskan bahasanya ma itu nanti boleh digunakan untuk mufrad, musanna maupun jamak. Ini contohnya. Kalimat yang pertama ini, part yang pertama ini, ya, ini contoh yang mufrad. Ya, korelasinya ma dengan kitaban, mufrad gitu ya. Nah, kalimat yang kedua, part yang kedua, ini nanti korelasinya dengan isim musanna. Qara'a Zaidun kitabaini. Zaid membaca dua kitab. Kalau diungkapkan dengan ma, bunyinya sama. Qara'tu ma qara'a Zaidun. Aku membaca apa yang Zaid baca. Ma dalam kalimat ini mengacunya kepada kitabaini. Ya, boleh untuk musanna, ya. Itu maksudnya tadi, ya. Baik. Part yang ketiga itu bentuk jamak. Qara'a Zaidun kutuban. Zaid membaca kitab-kitab. Ya, qara'tu ma qara'a Zaidun, bunyinya sama. Ma yang ketiga ini mengacunya kepada kutuban, ya, jamak.
Ini menunjukkan bahwasanya ma itu boleh untuk mufrad, musanna maupun jamak. Dan ketiga part ini adalah contoh untuk mudzakkar. Ya untuk mudzakkar secara asalnya gitu ya, secara asalnya. Meskipun nanti kutuban itu ketika menjadi jamak taksir ya ghairu akil maka dia muannats. Tapi maksudnya secara asalnya gitu ya. Baik. Part berikutnya itu contoh yang muannats ya. Yuridu Zaidun sa'atan. Zaid menginginkan sebuah jam. Ya. Uridu ma yuridu Zaidun. Aku menginginkan apa yang Zaid inginkan. Ma-nya di sini mengacu kepada sa'atan. Mufrad mu'anats. Gitu ya. Part yang kedua. Yuridu Zaidun sa'ataini. Z menginginkan 2 jam. Uridu ma yuridu Zaidun. Aku menginginkan apa yang Zaid inginkan. Ma di sini mengacu kepada sa'ataini. Ya, musanna mu'annas. Yuridu Zaidun sa'atin. Z menginginkan jam-jam. Uridu ma yuridu Zaidun. Aku menginginkan apa yang Z inginkan. Ma di sini mengacunya kepada sa'atin ya jamak muannas. Begitu intinya ya. Jadi ma al mausulah dalam pembahasan ini adalah mausul far'i, mausul yang sifatnya cabang. Ya, digunakan untuk yang akil, mohon maaf, digunakan untuk yang ghairu akil, ya dari segi jenis dan adatnya bebas. Boleh mudzakkar, boleh muannats, mufrad, musanna atau jamak. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya untuk materi. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu, rekan-rekan. Sedikit saya memberikan informasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk pekan depan insya Allah rekan-rekan libur dulu ya untuk hari Sabtu dan Ahad karena saya ada keperluan safar beberapa hari insya Allah. Kemungkinan nanti setelah libur ya pekan berikutnya kita adakan ujian sorok. Ya, kita adakan ujian sorok iqlal ya. Nah, baik. Sedikit-sedikit kita ini ya maksudnya biar untuk memantau begitu ya ilalnya ini. Kalau nggak begitu nggak belajar. Kalau nggak cuma ujian gitu nanti bablas angin ini. Nah, harus di ini ya harus dikontrol. Cek ombak dulu gitu ya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Mumpung belum terlalu jauh. Anggap saja materinya sampai yang terakhir kita pelajari kemarin ya. Terutama untuk yang faro dan wataba kemarin ya. Untuk yang ba'a juga sudah ada beberapa yang sudah kita pelajari. Jadi kita manfaatkan ya liburnya itu untuk banyak-banyak belajar. Baik. Kita ke latihan 13 ya. Ta'ammalil amtilatal atiyata lima al-mausulati. Jadi perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk penggunaan ma al-mausulah. Lafaz seperti ini rekan-rekan, misalnya ma al-mausulah itu natman ud ya. Jadi nanti dibaca apakah al-mausulatu atau al-mausulata atau al-mausulati itu tergantung ma-nya itu. Ya. Namanya itu kan kemasukan li, huruf jer.
ya, huruf jar lam. Sehingga ma-nya ini pada posisi majrur. Ya, sehingga al-mausulahnya dibaca majrur juga. Ya, baik. Contohnya itu, madza ta'kulu ya Aliyu? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Nah, gitu ya. Ai asyai'a alladzi ta'kulu. Yaitu sesuatu yang kamu makan. Diartikan apa yang saja, ya. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. Aulia, silakan. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Nah, moga diartikan. Uh, uh, apa yang kamu minum? Aku meminum apa yang kamu minum. Baik, baik, insyaallah. Madza tashrabu ya Aba Bakrin? Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Ashrabu ma tashrabu. Aku minum apa yang kamu minum. Bro. Nomor 2, Sutriman. Silakan, Sutriman. Oke, Ustaz. Afhamu ma taqulu. Saya memahami apa yang kamu katakan. Baik, betul. Afhamu ma taqulu. Jadi menerjemahkan ma itu juga sangat tergantung ini rekan-rekan. Jadi fungsinya apa itu ma-nya. Jadi terjemahnya juga sesuai dengan fungsinya. Gitu, ya. Baik. Dan hal ini bisa jadi fatal kalau kita salah memahami. Ya. Ada pernah, misalnya gini, ada pernah pembahasan kitab akidah yang membahas tentang tauhid ar-rububiyah. Gitu ya, tauhid ar-rububiyah. Kita memahami bahasanya hatta kaum musyrikin jahiliyah zaman dulu mereka juga memiliki tauhid ar-rububiyah, ya, yang menjadikan mereka musyrik kafir karena mereka tidak mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Gitu ya. Ketika di situ berbicara tentang tauhid ar-rububiyah, ada kata-kata begini. Hadza maqalahu Abu Jahlin. Jadi, hadza maqalahu Abu Jahlin. Ya. Nah, di situ mohon maaf tidak bermaksud merendahkan. Ada seorang ustadz yang menerjemahkannya, ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal. Nah, ini bahaya ya kan? Gitu. Padahal yang betul, ini apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Artinya apa? Abu Jahal memiliki keyakinan rububiyah. Gitu. Karena di situ sedang membahas tauhid ar-rububiyah. Ya. Kalau dikatakan ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal, berarti ya kaum musyrikin zaman dulu ya tidak memiliki tauhid ar-rububiyah. Ya, gitu. Nah, itu beda ya antara ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal dengan ini apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Oh, gitu ya. Jadi sangat penting, ya, sangat penting. Nah, memang antara ma an-nafiyah dengan ma al-mausulah itu kadang agak-agak riskan ya. Jadi harus benar-benar memahami konteks kalimat. Terutama pada usul-usul kalimat yang seperti itu modelnya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikutnya dengan Abi. Silakan, Abi. Nomor 2 ya, Ustaz. Suaranya kok belum. Oh iya, iya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3. Oh, 3. Sa'ashtari ma turidu.
Saya akan membeli apa yang kamu inginkan. Baik, insyaallah. Sa'ashtari ma turidu. Saya akan membeli apa yang kamu inginkan. Baik. Ar-Rabi' dengan Anas, silakan. Nomor 4. Nomor 4. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. 6. Tajim. Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Baik, mabrur insyaallah ya. Kemudian berikutnya dengan Dr. Anang, silakan Anang. Nomor 5. Nasitu maqalali al-mudarrisu amsi. 6. Saya lupa apa yang diucapkan oleh Pak Guru kemarin. Ya, ada linya ya, berarti kepadaku begitu ya. Nah, Oh iya, ada linya. saya Baik, lupa insyaallah. apa yang diucapkan kepadaku oleh Pak Guru kemarin. Baik, ya. Kemudian Agus, silakan Agus, nomor 6. Qala Allah Ta'ala fi suratis Saffi lima taquluna ma la taf'alun. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff 5. Mengapa? Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Betul, baik insyaallah. Selanjutnya Pak Murtaji, monggo Pak Murtaji nomor 7. Wa qala ta'ala fi suratil kafiri fi suratil kafirun Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Baik, insyaallah. Untuk nama surat itu sebenarnya menggunakan konsep idhofah rekan-rekan ya. Seperti suratil kafirun ketika tetap ditulis marfu, al kafirun berarti nanti fi mahali jarin. Ya, fi mahali jarri mudhafin ilaih. Ya. Kalau suratil kafirina berarti sudah tidak fi mahali lagi, langsung majrur. Baik, karena aslinya adalah idhofah. Surat dengan nama suratnya itu konsepnya idhofah. Baik, terakhir dengan EF, silakan EF. Wa qala ta'ala fi suratil Ali Imran. Di surati itu bukan alif lam ya, itu ali. Ali, Oh, alu dari kata alu artinya keluarga. oh. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Ya. Aktubu ma qalu. Baik. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, kami akan Mencatat atau menulis. kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Betul, baik insyaallah ya. Baik. Nah, kita langsung cek yang poin 14 itu rekan-rekan ya. Ini sekedar untuk tadi ya wacana ini ya. Jadi yang pertama ma'an-nafiyah. Ada kategori ma'an-nafiyah. Ya, penafian. Contohnya ma'indi kitabun. Saya tidak memiliki kitab. Ma fahimtu darsa. Saya tidak memahami pelajaran. Ma adri. Saya tidak tahu. Gitu. Kemudian halaman setelahnya yang kedua ma al istifhamiyah. Ma pertanyaan.
Mahada, masmuka, madza taktubu. Itu ma-nya adalah ma istifhamiyah. Baik. Kemudian yang ketiga, ma al-mausulah, ya, ma sebagai kata sambung. Akulu mata kulu, aku makan apa yang kamu makan. Sa'astari ma turidu, aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Baik, demikian ya, insya Allah bisa dipahami. Oke, demikian ya rekan-rekan ya. Saya nyuwun izin lebih awal dulu selesainya karena ada keperluan ya. Insya Allah dilanjut nanti pertemuan berikutnya 2 minggu lagi. Selamat belajar. Tapi nanti saya informasikan lebih supaya yang hari ini tidak masuk bisa mengetahui informasinya. Insya Allah nanti disampaikan di grup. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.